Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Skala Digital Solution dimanapun dan kapanpun sahabat menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke ya, pada video kali ini saya akan share mengenai permasalahan pada mesin stempel fast print ya. Mungkin teman-teman saat ini sedang mengalami kebingungan ya. Kenapa hasil stempelnya kadang hitam pekat, hitam aja, atau bahkan abu-abu? Atau mungkin sekarang teman-teman sedang mengalami hasil cetak stempelnya atau flash stempelnya itu warnanya abu-abu ya. Itu teman-teman jangan langsung panik dulu, jangan langsung mikir servis dulu, jangan langsung mikir beli alat dulu ya. Teman-teman harus tenang dulu, teman-teman harus sabar dulu. Mungkin bisa jadi teman-teman menemukan video ini jadi ada pencerahan sedikit ya. Jadi untuk teman-teman yang hasil stempelnya kurang pekat, kurang hitam ya, atau bahkan abu-abu, atau bahkan kadang jadi hitam pekat, kadang-kadang abu-abu kayak gitu ya. Ini teman-teman ada yang perlu diperhatikan dan perlu dicek ya teman-teman. Di sini saya menggunakan mesin stempel dari Fastprint ya, yang lampu 3. Atau bahkan mungkin teman-teman ada juga yang pakai kayak gini atau beda ya. Itu bisa jadi permasalahannya sama teman-teman. Ini ada hal-hal yang sangat penting dan sangat vital untuk teman-teman perhatikan ya. Jadi sebelum kita mengejas bahwa mesin stempel kita itu rusak, teman-teman harus tahu dulu mesin stempel ini cara kerjanya itu kan mengumpulkan energi listrik ya di dalam elko ini. Setelah mengumpul sehingga dia menembakkan cahaya yang sangat besar ya kepada lampu itu. Sehingga dari cahaya lampu itu mengeflash karet stempel. Jika cahayanya cukup atau listriknya cukup, hasilnya maka akan hitam pekat ya, bagus. Tapi kalau semisal lampunya lemah, kurang daya, kurang listrik, itu maka hasilnya juga tidak akan bagus atau abu-abu ya teman-teman. Jadi yang perlu pastikan dulu teman-teman, yang perlu dicek dulu itu adalah dari listriknya dulu, dari supply dayanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek dulu tegangan listriknya teman-teman, kayak gitu. Hal yang paling sederhana untuk mengecek tegangan listrik, teman-teman bisa menggunakan voltmeter ya. Ampere meter itu bisa teman-teman cek langsung kondisi listrik di tempat teman-teman ya. Itu bisa cek menggunakan alat yang seperti ini ya. Ini contoh sederhananya itu seperti ini. Teman-teman colokkan kepada lubang stop kontak ya. Itu tegangannya berapa? Nah, standarisasi untuk mesin stempel atau alat elektronik itu tegangan listrik itu berada di tegangan 220. Itu idealnya ya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau lebih itu akan merusak mesin, kalau kurang itu pun juga akan membuat hasil kurang maksimal dan tentu dalam penggunaan jangka panjang itu akan merusak mesin ya, teman-teman. Dicek tegangannya. Untuk mesin stempel ini setelah saya pelajari ya, ini bisa bagus di tegangan kisaran 190 ke atas. 190, 190, 195, 200, 210, 220 itu hasilnya maksimal. Kalau semisal tegangan listrik kurang dari 190 itu hasilnya agak keabu-abuan kayak gitu. Apalagi kalau di bawah 170, 160 itu hasilnya pasti masih putih ya. Karetnya tidak tertembak secara sempurna ya. Meskipun sudah 3-4 kali flash. Kalau semisal tegangan listriknya bagus di atas 200, itu biasanya cukup 2 kali atau sekali pun kadang bagus teman-teman. Jadi teman-teman itu harus dicek dulu tegangan listriknya pakai voltmeter atau ampere meter ya teman-teman. Bisa pakai yang kayak gini nih. Kalau teman-teman tidak punya alat ini, teman-teman bisa langsung cek langsung di kilometer teman-teman, tapi yang menggunakan digital ya.
teman-teman ketikkan langsung ya di tombol kilometernya itu angka 41, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa lihat tegangan yang muncul di layar digitalnya itu berapa ya. Kalau semisal kurang dari 190, kurang dari 200, itu bisa jadi pengaruh utama sehingga hasil stempelnya itu abu-abu ya, teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, teman-teman carilah sumber stop kontaknya itu menggunakan stop kontak yang dekat dengan kilometer buatan dari PLN ya. Bukan pakai roll-roll yang sudah disambung-sambungkan, sudah dicabang-cabangkan ke mesin-mesin yang lain. Itu akan sedikit menghambat listrik yang besar dari PLN itu sampai ke mesinnya itu mengecil seperti itu teman-teman. Meskipun sama-sama listrik, tapi itu akan berbeda hasilnya. Kalau bisa, cari tegangan listrik yang dekat dengan sumber dari kilometer yang dipasang oleh PLN itu. Yang tentunya menggunakan kabel besar ya, kabel utama. Kalaupun jauh dari instalasi PLN, itu cari yang menggunakan kabel besar ya. Seperti itu. Kalau misal sudah terbagi menjadi roll-roll stop kontak, itu pakai kabel yang besar ya, kabel tembaga yang besar kalau bisa. Seperti itu. Nah, itu adalah tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, jikalau tegangan di tempat teman-teman kurang dari 190 dan teman-teman udah butuh banget membuat stempel ya, teman-teman bisa menggunakan namanya apa ya, stavol ya. Stavol yang seperti ini teman-teman. Ini kita kasih lihat ya. Ini stavol yang kayak gini ya. Ini kayak gini, stavol. Nah, ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan, teman-teman. Kalau teman-teman listriknya selalu nggak stabil, itu pakai alat yang kayak gini. Jadi, alat yang dari listrik yang dari PLN ketika tidak stabil, itu akan masuk ke stavol itu, kemudian outputnya itu sudah stabil ya, di 220. Nah, itu bagus teman-teman. Dan membuat alat kita itu menjadi lebih awet kalau misal menggunakan alat itu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, kalau di listrik di tempat saya itu saya kadang sudah bisa mencirikan ya. Jadi kalau semisal tengah malam jam 10 ke atas itu tegangan listrik bagus, sekitar 200 ke atas. Sampai pagi jam 8, jam 9, jam 10. Nah, jam 11 ke atas itu biasanya turun tegangannya teman-teman. Kadang 180, 170. Bahkan kalau lagi parah itu sampai 150 ya. Kalau orang sini mengatakan itu listrik muda. Jadi kalau tegangannya di bawah itu dijamin tidak bakal jadi ya. Jadi kadang saya mensiasati kalau saya tidak pakai stavol, itu saya membuat stempel itu di malam hari. Jadi di atas jam 10 malam itu listriknya kadang saya cek itu bagus, tegangannya tinggi. Jadi kalau buat ngeflash stempel itu langsung jadi. Itu seperti itu teman-teman. Itu 4 tips yang kiranya perlu teman-teman tahu ya. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi jika teman-teman ada yang merasa kesulitan atau kebingungan. Jadi bukan stempelnya yang rusak teman-teman. Saya juga mengalami ini sudah lumayan lama. Kadang jadi, kadang tidak. Kadang hitam pekat, kadang abu-abu seperti itu. Saya sudah sampai mau servis ya, sampai mau ganti. Ternyata ini saya dapat ilmu dari teman saya itu, ternyata listrik itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami hasil flashnya kurang maksimal dan menemukan video ini, teman-teman bisa coba cara-cara dari kita yang tadi ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman dan semoga hasil flashnya bagus ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya biar teman-teman selalu dapat update dari kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.